Nah, ini teman-teman silakan buat database dengan nama DB latihan 1, kemudian buat eh, tabel dengan nama TB_MHS ya. Kemudian isinya TB_MHS itu ini kolomnya. Saya buka strukturnya aja ya. Strukturnya ini NRP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor, underscore, telepon dengan tipe data masing-masing ya, sesuai apa yang ada di layar ya. Visual Studio dibuka. Sebelum membuat form seperti yang ada di Zoom ya, teman-teman sebelumnya pastikan dulu koneksi internetnya tersambung. Kemudian ada dua komponen atau dua package yang harus di-download ya. Letaknya di mana? Itu ada di sini. Ini sudah saya record ya, saya upload YouTube seperti biasa. Pada project, kemudian manage NuGet package. Apakah kelihatan di Zoom? Kelihatan? Ini ya. Ada di bagian project, kemudian manage NuGet packages. NuGet package. Klik ini, diklik manage NuGet package-nya. Nah, di sini teman-teman pastikan di sebelah kanan ini ada tulisan package source ya, ada nggak? Package source ya. Dilihat teman-teman apakah sudah NuGet.org atau belum. Kalau yang belum, silakan bisa dibuka ya. Kalau yang belum, masukkan ke sini teman-teman, ke ini ya, tanda roda gigi. Silakan diklik. Kemudian nanti akan masuk ke jendela option. Di sini pilih yang NuGet Package Manager, pilih yang Package Sources ya. Tambahkan NuGet.org. Package source-nya ini. Package source-nya NuGet.org. Kemudian alamatnya ini kan alamatnya ini. Kecepatan ya. Sekali lagi ya. Masuk project. Kalau yang belum NuGet ya, kalau sudah pakai domain tidak usah. Kalau yang belum, kemudian klik plus ini, add package source-nya. Kemudian diganti jadi NuGet.org. Kemudian alamat source-nya itu diganti ini. Diganti ini ya. Tapi kalau yang sudah ada nggak usah seperti ini. Ini yang belum ini ya package source diganti seperti ini. Sudah, kalau sudah update, oke. Source-nya ini ya, catat dulu. Source-nya ini ya, ada TPS, ketik 2 slash index.php. Nah, ini dia akan mengarah ke Google Play Store atau semacam marketplace aplikasi punyanya Visual Studio. Seperti itu, nanti di sana banyak package. Nah, sudah ya?
Oke, kalau sudah, teman-teman silahkan download dua package ini, MySQL Data dan MySQL Connector. MySQL Data by Oracle, MySQL Connector by Bradley Granger. Downloadnya di mana Pak? Di bagian browse ya. Teman-teman klik browse dulu di sini. Teman-teman klik browse, kemudian cari tadi MySQL. MySQL Data dan MySQL Connector. Cari di sini MySQL ini ya, satu MySQL Data, kemudian install, klik install ya. Nanti di next saja teman-teman seperti biasa. Kemudian yang MySQL Connector juga sama. MySQL Connector tinggal install, kemudian klik-klik saja seperti biasa. Perlu diketahui bahwa bahwa installer package ini melekat pada satu project ya teman-teman ya, atau satu ini solution. Jadi kalau teman-teman bikin new project, maka package-nya nggak otomatis terinstall. Teman-teman harus download baru lagi. Seperti itu ya. Ini karena saya kemarin pakai project ini untuk latihan database, maka di sini sudah ada project-nya. Tapi kalau teman-teman buat project baru lagi, kan teman-teman ini buat project baru ya, project 7 gitu ya berarti ya. Nah, project 7 ini teman-teman harus download dulu. Kalau besok teman-teman bikin project lagi, misalnya project 8, ya teman-teman harus download lagi package-nya. Seperti itu. Jadi ini tidak melekat di aplikasi Visual Studio-nya, tapi dia melekat pada si project-nya. Seperti itu. Kelihatan nggak di Zoom, teman-teman kelihatan ya? Bisa jelas maksudnya ya, clear ya di Zoom ya? Nggak grounded. Delay biasa lah ya.
Setelah itu kita buat sebuah modul ya teman-teman ya. Modul untuk menempatkan prosedur koneksi database. Untuk membuat modul, teman-teman bisa lakukan ini. Di klik kanan pada project-nya. Kemudian add ya. Add kita pilih yang ini aja, yang new item aja. Kalau yang modul sih ada sendiri, cuma kita pilih yang new item aja biar teman-teman bisa melihat juga bahwa banyak item yang bisa ditambahkan ya di sini ya. Kemudian klik modul di sini, kasih nama modulnya di sebelum .vb-nya ya. Modul koneksi misalkan seperti ini. Kemudian klik add. Klik add di sini ya. Nah, nanti akan muncul pada projectnya modul koneksi.vb. Ya. Nah, di sini nanti kita database-nya seperti ini, teman-teman ya. Jadi tempatkan script ini pada modul yang sudah kita buat tadi. Oke, modul koneksi ya, sudah kita buat tadi. Kemudian teman-teman tuliskan script ini. Yang pertama import mysql.data.mysql client. Ini kita import dulu. Kita masukkan sini ya. Kita coba import mysql.data.mysql client. Seperti ini. Import mysql.data.mysql client. Seperti ini ya. Kemudian kita buat public connection. Kita buat sebuah variabel dengan tipe dengan apa namanya interface-nya public ya. As new connection, L connection. Nah, seperti ini. Public con as MySQL connection. Kemudian kita buat sebuah prosedur dengan nama koneksikan ya. Ini seperti yang dicontohkan, ini ada scriptnya. Public sub koneksikan, kita buat ya. Enter seperti ini. Nah, public sub koneksikan ini adalah sebuah prosedur teman-teman ya. Sebuah prosedur yang mana fungsinya adalah untuk memberikan efek langsung kepada program. Ini efek langsungnya adalah koneksi database gitu ya. Kemudian ketikan ini teman-teman di antara public sub koneksikan dan end sub tadi. Ini ya, dim SQL connection, string SQL connection. Kemudian yang ini pada bagian database sama dengan DB latihan 1 itu teman-teman bisa ganti dengan nama database teman-teman. Gitu ya. Nama database-nya apa? Nanti misalkan untuk project, untuk UAS-nya gitu ya, atau untuk latihan yang lain nanti teman-teman bisa ganti dengan nama database yang teman-teman sudah buat. Seperti itu. Ini silahkan coba skripnya. Kemudian kita buat pada form 1 ya. Form 1 tadi. Mana form 1? Nah, ini form 1-nya kita buka codingannya teman-teman ya. View code, klik kanan view code. Kemudian import ini dulu. Import system data.command, runtime intrinsic arm, dan mysql data.mysql client. Nah, ini ada error seperti ini karena overload. Jadi saya buat modul koneksi satu lagi ya. Saya hapus saja yang ini. Karena saya sudah ada modul koneksi. Jadi saya sudah ada modul koneksi yang namanya modul 1 ini ya. Biar nggak dihapus, sudah normal, no issue phone. Oke. Kemudian yang pertama adalah setelah import tadi ya teman-teman. Kemudian teman-teman masukkan di dalam public platform 1 ini bawahnya
Buat variabel dengan nama dimda MySQL data adapter, DS untuk dataset, TMD untuk MySQL comment, DR untuk MySQL data. Oke, ini. Kemudian kita buat dua prosedur lokal ya. Dua prosedur lokal yang namanya tampil, kita pakai public teman-teman ya, karena ini hanya akses lokal saja. Beda dengan yang mau kita pakai public sub koneksikan. Kita pakai public sub koneksikan level modul, artinya bisa diakses oleh semua form dalam program tersebut. Itu ya. Tapi kalau di langsung seperti ini tidak perlu pakai public, cukup sub ya, sub tampil. Nah, sub tampil ini isinya adalah script untuk menampilkan data kita di dalam tabel ke data view. Scriptnya seperti ini. Ya. Ini teman-teman nanti bisa gunakan untuk yang lain. Selanjutnya scriptnya tinggal ganti nama tabel. Ya. Tadi kan TBMHS ya, betul? TBMHS. Kalau misalkan teman-teman nanti bikin TB stok atau TB barang itu ya tinggal dikoneksikan dengan tabel yang sudah terbuat. Oke, ini sub tampil. Kalau koneksikan ini menandakan bahwa kita memanggil prosedur koneksikan yang ada pada modul 1 tadi ini. Kita panggil koneksikan dulu. Nah, kalau kita nggak buat prosedurnya pada modul, ini script koneksi kita tempelkan satu-satu gitu ya teman-teman ya, di tiap form. Kan repot ya. Repot sih enggak, tinggal copy paste pak gitu. Tinggal copy paste benar. Tapi kan program kita jadi panjang ya. Kalau programnya panjang, itu tidak efisien. Tuh. Ini ya. Jadi kita yang pertama adalah call koneksikan dulu, panggil koneksinya, kemudian kita masukkan ke variabel DA, yaitu data adapter. Yang kita masukkan adalah DA sama dengan new MySQL data adapter. Yang mana isinya adalah select aster from TBMHS. Ada yang masih ingat maksudnya select aster from TBMHS ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Untuk apa script ini? Select aster from? Untuk memasukkan data kurang tepat. Apa? Select aster from, kemudian nama tabelnya apa? Itu untuk apa? Script untuk apa? Untuk mengambil data, mengambil dan kemudian menampilkan gitu ya maksudnya ya. Menampilkan data yang ada dalam sebuah tabel, memanggil atau menampilkan datanya dalam sebuah tabel, gitu ya, betul. Select aster from. Kalau select aster itu berarti tandanya dia memanggil semua kolom dan semua data yang ada di dalam tabel tersebut, gitu ya. Kalau teman-teman cuma mau memanggil select satu atau dua kolom saja ya tinggal select kolom apa from. Teman-teman sudah belajar lah ya di mata kuliah basis data ya. Nanti dieksplor lagi silahkan. Kemudian datasetnya kita buat objek baru dengan nama DS, new sama dengan new dataset ya ini ya. Kemudian pada data adapter kita fill isinya adalah DS, TBMHS. Kemudian script yang terakhir ini adalah untuk menampilkan TBMHS dari DS tabel
ke data grid view kita. Seperti itu. Hal yang sub kosong ini dilewati dulu nggak apa-apa. Yang penting kita sampai ke sini dulu. Nanti kalau tampil ya. Nah, kalau koneksikan ini sudah, teman-teman tinggal buka event form load-nya ya. Double klik saja di bagian form 1 ini, double klik. Kemudian nanti muncul seperti ini, private sub form 1 underscore load ya, bla bla bla. Kemudian panggil prosedur tampil yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Kalau jadi, kita run pada data grid view 1. Kita lihat, cek di sini. Apakah berhasil? Nah, muncul teman-teman ya. Di form saya sudah muncul data yang ada di dalam tabel TBMHS. Kelihatan di Zoom? Muncul ya, ini sudah muncul ya. Nah, nanti next minggu depan kita tinggal belajar untuk CRUD-nya ya. Nanti kita akan belajar CRUD. Apa itu CRUD? Ada yang tahu? CRUD, create, read, update, dan delete. Create itu simpan data ya, read itu pencarian data, update, edit, delete, hapus. Ya, simpan, edit, cari, dan hapus. Ini adalah merupakan DML standar dari MySQL ya, Data Manipulation Language, yaitu create, read, update, dan delete. Di mana kita bisa menambah data, mencari data yang kita perlukan, mengedit data, dan menghapus data yang kita inginkan. Oke, demikian teman-teman perkuliahan kita pada siang hari ini. Ada yang bertanyakan dulu sampai sini? Upload YouTube nanti, insya Allah ya. Seperti biasa. Enggak tanya pun mau saya sampaikan. Nanti buat resume ya. Oh ya, nanti di-upload YouTube ya.